Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari ini hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, adalah pekan biasa hari kelima Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci serta perjalanan hidup seorang santo yang diperingati pada hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita di kala gelap dan tongkat di jalan yang licin. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padamu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Bukalah hati kami supaya dapat mendengarkan bisikan-Mu yang halus. Bapa, sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami, jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Sebaliknya, semoga kami rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabdamu penuh daya pembaharu. Baharuilah kami dengan sabdamu yang akan kami renungkan hari ini. Amin. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Tuhan menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Sebagaimana kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, kata Filipus kepadanya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini juga kita memperingati Santo Filipus dan Yakobus Muda, Rasul. Filipus Rasul yang berasal dari Betsaida di Galilea. Ia adalah seorang murid Yohanes Pemandi. Ketika Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, Filipus ada di situ. Penginjil Yohanes mengatakan bahwa Yesus memanggil Filipus menjadi muridnya sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Meskipun tidak banyak berita tentang dia sesudah kenaikan Yesus, diketahui bahwa Filipus mewartakan Injil di Frigia, sebuah kota tua di Asia Kecil. Clemens dari Alexandria mengatakan bahwa Filipus menderita penganiayaan hebat dan disalibkan dengan kepala di bawah, sebagaimana dialami Petrus di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Injil Matius, Markus, dan Lukas memasukkan Filipus dalam daftar para rasul sebagai orang nomor 5 setelah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, pernahkah terbayang jika kita terlahir dengan bagian tubuh yang tidak lengkap? Misalnya kita tidak mempunyai telinga, kita tidak mempunyai tangan, kita tidak mempunyai kaki, atau lain-lain sebagainya. Nick Fujitsu adalah tokoh inspiratif dunia. Dia terlahir tanpa tangan dan kaki, tetapi ia mampu memaknai kehidupannya dengan menerima dan percaya bahwa Allah senantiasa menunjukkan kekuasaan. Dengan keyakinan itu,
Nick dapat menerima semua kekurangannya. Coba kita bayangkan Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, bagaimana seandainya kita tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Nick dengan tulus bersyukur serta percaya bahwa Allah selalu menatakan dirinya kepadanya melalui kekuatan dan semangat yang dimilikinya. Maka sejak itu dia menjadi sosok inspiratif. Seluruh dunia melihatnya dan menjadikannya contoh untuk menggerakkan orang lain agar mau dan mampu mensyukuri hidup yang telah diberikan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kemampuan dalam hidup semua orang. Dalam bacaan Injil, kita merenungkan bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dari pernyataannya itu ada 3 hal yang mau ditegaskan oleh Yesus, yakni jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, sebagai jalan, Yesus ingin mengajak kita untuk mengenal dan datang kepadanya dengan melalui jalan yang benar. Jalan itu adalah Yesus sendiri. Sebagai kebenaran, Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus adalah sumber kebenaran yang sejati. Ajarannya yang mengubah kesalahan dan kedosaan kita untuk mendapat pengampunan yang menyelamatkan, sehingga memperoleh kehidupan dan kebahagiaan kekal. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, Yesus selalu menyatakan dirinya kepada kita. Dia menjadi jalan, kebenaran, dan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, apakah kita sungguh-sungguh menghayati dan mengimani serta percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kita? Sebagai pengikutnya, Yesus mengajak kita untuk menjadi jalan, pewarta kebenaran, dan pemberi hidup bagi sesama melalui kesaksian hidup yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berjuang dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu mengabulkan doa orang yang memiliki keyakinan dan kemauan kuat untuk mewujudkan cinta kasih bagi sesama. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami jalan, kebenaran, dan hidup yang berasal daripada-Mu, agar kami mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.